Ya, kembali lagi di Prime Show bersama saya Tommy Cokro dan masih bersama epidemiolog Dr. Syafrizal Syarif dan juga di studio ada psikolog sosial Diki Pelupesi dan juga sudah bergabung bersama kami yaitu anggota Komisi DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Yuda Permana. Selamat malam, Bang Yuda. Selamat malam. Sehat selalu ya, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bang, ini kalau melihat dengan penanganan COVID-19 di Jakarta, bagaimana DPRD melihat hal ini? Ya. Kami di DPRD sudah sering rapat dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kondisi saat ini memang ada kenaikan yang harus kita cepat tanggulangi. Karena setelah kami cek juga di Wisma Atlet, tingkat huniannya meningkat, tadinya sempat turun, sekarang sudah di 85%. Kemudian juga dari hasil rekap tindakan penegakan pakai masker itu cukup naik signifikan. Kemudian juga dari jumlah total dari sejak 12 Oktober sampai tanggal 2 Desember ini jumlahnya naik menjadi 60.000 sampai 60.835 orang yang kena tindakan karena tidak pakai masker. Jadi kami sudah meminta kepada Dinas Kesehatan Jakarta kita harus memaksimalkan kinerja dari teman-teman di puskesmas untuk membantu sosialisasi kembali hal-hal yang mendasar, yaitu penerapan sistem 3M. Ya, baik, Bang Yuda, kalau melihat dari kasus positif yang menimpa Wakil Gubernur Bapak Riza Patria, dan ini sebelumnya kan sempat rapat nih bersama teman-teman di DPRD sendiri. Ini apakah kemudian langsung rekan-rekan di DPRD langsung tes pada saat itu atau bagaimana? Iya, jadi setelah kejadian pada hari Jumat ya, minggu lalu, kita sedang melaksanakan rapat paripurna. Beliau memang kondisinya disiplin pakai masker dan kita semua juga yang di dalam ruangan disiplin pakai masker. Kemudian juga berjarak sekitar 5 meter antara tempat duduk Wakil Gubernur dengan para anggotanya. Ada beberapa anggota yang langsung inisiatif mengambil tes swab. Ada beberapa juga yang melakukan rapid test. Oke, baik. Bang Yuda tahan dulu, tadi sempat menyebutkan mengenai tingkat kepatuhan yang terus akan diawasi. Nah, saya kembali akan coba berbincang dengan Mas Diki di sini. Kalau melihat dari riset Anda tadi mengatakan tingkat kepatuhan di pasar tradisional, ini ada beberapa data yang menarik. Khususnya adalah orang-orang yang mematuhi tapi tidak benar cara melakukannya. Nah, menurut Mas Diki sendiri mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk angka, persentasenya seperti apa? Jadi kalau merujuk pada studi yang saya lakukan dan dikutip oleh Mas Tommy, itu usaha orang untuk pakai maskernya itu tinggi memang, 90% lebih. Tetapi persentase yang memakai dengan benar itu hanya 50 sekian persen, tidak sampai 60%. Nah ini artinya kan memang ya hanya separuh lebih sedikit gitu ya, orang yang memang patuh menggunakan masker dengan baik ya, dan itu hanya salah satu. Kita tahu bahwa protokol kesehatan itu ada 3. Masker salah satunya, kemudian menjaga jarak, dan kemudian yang terakhir adalah rajin cuci tangan. Nah, ini kan 3 hal yang harus dilakukan ya untuk kita mencegah terinfeksi. Ini apakah ada unsur campaign dalam hal 3M yang kurang gitu maksimal atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya perhatikan sebenarnya kalau kita bicara campaign informasi yang disampaikan ke publik itu sudah cukup masif ya. Sudah masif ya? Sudah cukup masif. Tetapi kan kemudian kita bicara belum tentu orang terima informasi itu kemudian dia ikuti apa yang dia tangkap. Karena kemudian apa yang membentuk perilakunya itu masih ada faktor-faktor yang lain dan itu juga yang harus diperhatikan. Ya. Faktor lain ini contohnya apakah yang dicontoh ternyata banyak memperlihatkan ketidakpatuhan begitu? Persis, dalam masyarakat kita ya penting yang namanya teladan, contoh baik. Nah contoh baik itu harus konsisten ya, dan ini yang menurut saya jadi persoalan ya. Misalnya contoh, masker salah satu, tetapi kita tahu juga menjaga jarak itu penting. Kalau kemudian di satu sisi kita menerima pesan Anda harus jaga jarak sekian meter, tetapi kemudian di dalam realita fakta kehidupan sehari-hari kemudian ini tidak konsisten, ada orang berkumpul tidak dibubarkan, ada orang berkumpul tidak dapat sanksi. Nah ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya, ini sebetulnya apa yang harus saya lakukan? Oke, ini langsung saya tanya ke Dr. Syafrizal di sini juga dari sisi kebijakan ataupun koordinasi pemerintah daerah terutama. Kalau kita lihat 3M kan sudah berbulan-bulan kita saksikan
untuk selalu disampaikan kepada publik. Kemudian apa yang kurang di sini dalam hal penanganan atau eksekusi di lapangan menurut dokter? Iya, saya kira seperti yang disampaikan Mas Diki tadi, ini kita bicara Jakarta ya. Jakarta saja situasinya seperti itu, apalagi di daerah ya. Tetap saja saya menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran itu harus ditindak tegas. Dan itu harus tampak ya bahwa memang pemerintah serius dalam hal ini. Ya, nah inilah yang seperti tadi disampaikan Pak Diki juga, ketika kerumunan-kerumunan dibiarkan, nah kita menjadi pertanyaan bagi kita, ya. Jadi denda seperti kita tahu bahwa denda yang membuat jera juga akan merupakan bagian penting ya dalam upaya penanggulangan ini. Nah ini juga seperti ada ketidakkonsistenan dalam memberikan sanksi atau denda ini, ya. Jadi saya kira ini perlu sekali ditegakkan. Nah, Dok, kalau melihat data tadi disampaikan fluktuatif. Tapi kalau penilaian banyak orang, kebijakan atau penanganan pun dianggap fluktuatif. Banyak tarik ulur, kan kemudian tidak ada terencana dengan baik dalam hal jangka panjang gitu. Nah, bagaimana dokter menilai hal itu? Iya, saya kira inilah ya. Saya kira saat ini semua orang berharap kepada vaksin ya, kalau saya bicara vaksin. Lalu, tetapi komunikasi mengenai vaksin ini juga simpang siur. Sampai hari ini kan kalau orang ditanya, Anda tahu nggak kapan vaksin akan ada? Nggak tahu. Kapan akan diberikan? Nggak tahu. Apakah Anda mau menerimanya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Tetapi ada persoalan besar. Saya ingin saya sampaikan nanti kalau memang ditanyakan bahwa ada masalah yang patut kita pikirkan ini mengenai vaksin. Ya, terutama soal prioritas yang di skema prioritas yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya kira patut dikaji ulang atau dipertimbangkan kembali. Ya. Oke, baik. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kenapa saya bilang begitu? Minggu depan, ya, Inggris sudah akan mulai melakukan vaksinasi. Siapa yang divaksin? Yang divaksin adalah mereka yang terutama orang tua dan mereka yang mempunyai komorbid. Kenapa? Dasarnya apa? Ya, dasar pemberian ini sejalan dengan apa yang dianjurkan WHO dan CDC maupun komite vaksin yang ada di UK. Tujuan utamanya adalah menurunkan angka kematian. Ya, kenapa? Karena kelompok masyarakat yang banyak meninggal itu adalah lansia dan komorbid. Baik. Namun di Indonesia skema yang diberikan adalah diutamakan yang 18 tahun sampai 59 tahun. Ya, apakah itu skema untuk gratis yang 30%, apakah skema yang 70% yang mandiri, semuanya berbasis 18 sampai 59 tahun. Saya kira ini suatu hal yang saya perlu kaji ulang ya. Pemerintah harus mengkaji ulang. Baik. Karena semua anjuran menyatakan, WHO, CDC, dan pakar-pakar di luar negeri menyatakan sebaiknya pemberian itu pada kelompok lansia diutamakan. Baik. Dan mereka yang komorbid. Ya. Baik, Dok. Saya mungkin sebelum saya ke Bang Yuda, saya tanya sedikit ke Mas Diki juga. Kalau dari sisi pengamatan Anda, ini dari sisi penanganan dari Pemprov sendiri bagaimana di DKI Jakarta? Ya, jadi kembali lagi ke soal protokol kesehatan itu adalah sekarang jadi tools utama untuk kita mengendalikan pandemi ini. Nah, jadi menurut saya penting sekali ditingkatkan kepatuhan terhadap protokol ini yang bukan hanya satu, tapi tiga-tiganya nih. Tapi penanganan dari Pemprovnya sendiri dianggap sudah cukup atau belum? Kalau menurut saya, kalau berdasarkan apa yang kita lihat, ya perlu ditingkatkan. Ya contoh yang paling gampang adalah kita lihat soal menjaga jarak. Kemarin kan kita lihat kerumunan-kerumunan ya yang bahkan dalam jumlah besar itu seolah-olah tanpa hukuman, tanpa ada sanksi. Sudah ada denda misalnya. Tetapi itu kurang. Itu dendanya setelah. Ya, jadi karena kita bicarakan perilaku. Antisipatif berarti belum ada di situ ya. Betul. Oke, saya break dulu. Nanti kita akan lanjut dengan Bang Yuda setelah ini. Tetaplah bersama kami, tetap di Prime Show.